kita memasuki Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu pula ada baiknya kita membahas tentang salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kemuliaan. Dalam Al-Quran, kemuliaan disebut pula sebagai karamah atau karim. Nah, kemuliaan ini didefinisikan sebagai kesucian dari sesuatu yang nista atau yang hina. Sehingga kehinaan dapat diartikan sebaliknya, tiadanya kemuliaan. Karena kemuliaan itu antonim dari kehinaan. Dalam Al-Quran, sumber dari kemuliaan adalah ruh ilahi yang ditiupkan ke dalam tubuh kita. Sehingga secara fitrawi sebenarnya seluruh umat manusia itu mulia selama ia mengingat kembali fitrah tauhidnya atau ruh ilahi yang ditiupkan ke dalam tubuhnya. Adapun wujud dari kemuliaan atau output dari kemuliaan itu adalah takwa. Takwa diartikan dalam buku Jaring-Jaring Takwa sebagai pengendalian diri untuk melakukan apa perintah Allah dan menjauhi larangannya. Esensi dari takwa adalah pengendalian diri. Sehingga ukuran kemuliaan bukanlah kekayaan atau kekuasaan seseorang, tetapi bagaimana ia dapat menjaga ketakwaannya atau kemuliaan dirinya atau pengendalian dirinya. Dalam Al-Quran bahkan disebut takwa adalah sebaik-baik pakaian. Sebagaimana fungsi pakaian sebagai pelindung dan aksesoris bagi tubuh kita, semestinya pula takwa adalah pakaian ruhani kita. Rasulullah SAW bersabda, telah hilang agama seseorang jika ia memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Semestinya kita memuliakan orang karena ketakwaan, bukan kemuliaan. Bukan pula karena asal usul mereka atau kebangsawanannya, bukan pula karena kekuasaan atau harta tahta dan pengaruh sosialnya di masyarakat, tetapi lebih kepada ketakwaannya. Nah, adapun guru dari ketakwaan secara universal tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Sementara guru yang sifatnya manusia tentunya adalah Rasulullah SAW. Akan dalam Al-Quran disebutkan pada diri Muhammad SAW terdapat suri tauladang yang agung. Nah, sehingga lagi-lagi bahwa ketika orang ingin memuliakan dirinya, ia harus belajar mengenai output dari kemuliaan itu, yaitu takwa. Adapun buah dari ketakwaan yang mana ketika seseorang terus berupaya memuliakan dirinya adalah ia mampu membedakan sesuatu yang hak dan yang batil. Yang dimaksud mampu membedakan bukan hanya memilah antara hak dan batil, tetapi mampu konsisten melakukan yang hak dan berperang melawan yang batil. Pada buku Hak dan Batil dalam Al-Quran, di resensi terdahulu kami juga telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud hak dan apa yang dimaksud batil. Nah, takwa berperan pula sebagai bekal dalam perjalanan kita untuk menuju kemuliaan yang hakiki, yaitu Tuhan yang maha mulia. Sehingga atsar Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu berbunyi, betapa panjang perjalanan sementara begitu sedikit bekal yang kita miliki. Nah, penting juga untuk kita ketahui tentang penghalang-penghalang menuju kemuliaan atau penghambat kemuliaan. Dalam buku ini, Keramat dalam Al-Quran atau Kemuliaan dalam Al-Quran, Prof. Djawadi Amuli menjelaskan tentang penghalang kemuliaan. Dalam buku itu ia sebutkan satu penghalang kemuliaan adalah kesenang-menangan atau despotisme atau nafsu al-ammarah. Yang kedua adalah cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia adalah dikendalikan oleh dunia. Seluruh gerak-geriknya mulai dari politik, harta, tahta, cinta, atau bahkan ia beribadah karena kepentingan dunia. Itulah yang kemudian disebut sebagai cinta dunia. Penghalang takwa yang lain adalah kebodohan atau ia tidak tahu terhadap sesuatu. Namun yang lebih parah dari kebodohan yang juga merupakan penghalang ketakwaan atau kemuliaan adalah lalai. Apa yang dimaksud lalai? Lalai adalah ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Jika bodoh adalah tahu dia tidak tahu, maka lalai lebih parah lagi, yaitu kebodohan ganda. Ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Sebaliknya, pemicu kemuliaan atau makanan bagi kemuliaan adalah kembali kepada fitrah kita. Dalam hal ini memperbanyak mengingat Allah
dan mengingat kematian. Karena dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemuliaan diraih dengan susah payah, diraih dengan perjalanan panjang ikhtiar manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu ruh ilahi yang ditiupkan ke dalam tubuhnya. Kemuliaan juga merupakan tujuan para nabi, specifically nabi besar kita yaitu Muhammad SAW, karena kekuasaan, kekuatan, kepemilikan itu hanya dapat diraih jika kita kembali kepada yang maha pemilik itu semua, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mulia beribadah dengan memuliakan Allah dan memuliakan makhluk Allah. Imam Ali alaihissalam beratsar, orang mulia menjaga harga dirinya dengan hartanya, sementara orang hina menjaga hartanya dengan harga dirinya. Terakhir, izinkan saya mengutip atsar dari Sayyidina Ali mengenai klasifikasi orang-orang yang bertakwa atau tahapan-tahapan orang bertakwa. Yang pertama adalah takwa para budak. Ia bertakwa, ia mengendalikan diri karena ia takut disiksa oleh tuannya, yaitu mereka yang beribadah karena takut neraka. Takwa yang kedua adalah takwa para pedagang, yaitu mereka yang beribadah atau mengendalikan diri karena mengharap surga atau mengharap keuntungan sebagaimana para pedagang. Sementara takwa yang paling tertinggi dari itu semua adalah takwa para pecinta, yaitu yang beribadah atau mengendalikan diri bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap surga, tetapi ikhlas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kemuliaan. Selamat menuju kemuliaan, selamat Maulid Nabi mulia kita Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.